Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Jumpa lagi dengan saya Niken Filalpa. Cantik bukan aku? Ini belum mandi loh guys, belum mandi. So, kali ini aku mau berbicara tentang perselingkuhan. Maraknya perselingkuhan di mana-mana. Pasti yang ujung-ujungnya yang disalahin tuh pelakor gitu kan. Tapi ini hal yang tidak lazim sebetulnya ya. Kalau misalnya perselingkuhan itu dalam suami istri, yang selingkuh itu istrinya. Andai kata yang selingkuh itu suaminya atau laki-laki, itu laki-laki memang dari zaman bahala itu memang itu udah apa ya, takdir ya, bukan takdir, apa yang namanya, udah pokoknya namanya laki-laki itu nggak cukup satu orang tuh, nggak dalam seumur hidup nggak ada ini. Nabi aja istrinya banyak ya kan, Nabi istrinya banyak tapi kan sah gitu ya. Tapi kalau perselingkuhan, kalau selingkuh, yang selingkuh perempuannya itu yang tidak lazim ya, tidak lazim. Apalagi kamu selingkuh, menselingkuhin suami teman, suami tetangga, itu bagaimana gitu, kayaknya harga dirimu udah zong, kalau menurut aku ya, udah zong gitu. Tapi heran kenapa gitu loh. Apakah kamu tidak bahagia dengan suamimu? Pertanyaanku begitu. Kalau kamu seorang perempuan, kan, perempuan udah brojol 2 orang anak, 3 orang anak, apa 5 orang kepala, udah brojol itu ya, keluar dari apa kamu tidak ngerasa pahitnya seandainya kamu menyukai di perempuan lain, apalagi itu teman kamu sendiri? Bagaimana itu? Menurut kamu gimana itu? Kamu tidak pernah berpikiran orang itu akan sakit, atau kamu cuma ngerasain egomu karena kamu ingin merasakan nikmatnya berselingkuh dengan suami orang? Apa yang kamu rasakan saat kamu berselingkuh dengan suami teman kamu, ya kan, suami tetanggamu? Apa yang kamu rasakan itu apa? Apa gairahnya melonjak karena kamu udah dirasukin setan di nadimu itu, di nadimu melu dari ujung sampai bun-bunanmu itu ya, itu udah setan yang berbicara. Tapi saya nggak mengerti ya, karena kamu udah punya anak, udah punya suami loh, kok bisa begitu, kenapa gitu loh. Aku benci banget tau, apalagi kamu melukai hati perempuan lain, apalagi teman kamu sendiri. So, terus kamu berlagak-lagak kayak orang nggak pernah berdosa gitu ya, kayak orang-orang yang nggak pernah ngelakuin kesalahan gitu loh. Bagaimana itu? Apakah kamu nggak bahagia di perkawinanmu itu dengan suamimu? Apakah kamu tuh kurang puas? Kalau laki-laki sih, bukan yang kaya atau miskin, itu pasti akan selingkuh. Tukang sapu ini ya, tempat aku tinggal dulu di Jakarta itu, tukang sapu, tukang bersih-bersih, penjaga di kosan itu, dia aja selingkuh. Dia selingkuh sama pembantu di situ juga. Karena apa? Mungkin karena jauh dari istri, jadi kebutuhan biologisnya itu nggak tersalurkan. Jadi ada hasrat untuk menyalurkan tuh sama siapa gitu kan. Pastinya
ya sama orang-orang selingkuh gitu, pastinya sama orang yang bisa dirayu, apalagi dia mengasih harapan, itu terjadinya begitu. Kalau selingkuh sama bencong harus bayar juga. Ya kan, begitu, jadinya begitu. Jadi saya nggak sebetulnya saya tuh melihat dengan mata saya kedua bola mataku ini jelas-jelas yang ini jadi istri simpanan, yang itu jadi selingkuhan, yang itu main ini. Aduh, capek sebetulnya ya, tapi gimana gitu loh. Aku terkadang, kamu rasain gak sih sakitnya istri pertama? Aku ngomong begini, aku cerita begini tuh karena apa ya? Karena ini almarhum ya, almarhum orang tua aku juga sendiri juga begitu gitu loh. Ibu saya tuh nggak bahagia dalam hidupnya. Aku nggak mau nangis lah kalau ingat itu. Aku masih kecil juga itu. Tahu apa yang dirasakan ibu saya itu. Kalau ada perempuan lain yang menyakitin ibu saya, ya kan? Itulah hebatnya laki-laki ya, pandai bicara, udah punya bini, punya anak pun masih main lagi. Tapi itu nggak aneh sih, mungkin dari keturunan mbah buyutku itu udah memang begitu ya, itu loh, memang begitu. Udah turunan dari moyangnya begitu kelakuannya. Ya udahlah. Ya semoga arwahnya tenang lah bapakku, orang tuaku ya. Amin ya Allah. Ampunilah segala dosanya, segala apa yang pernah dibuat kedua orang tua saya. Ya Allah, ampunilah. Terimalah kedua orang tua saya di sisimu. Beri tempat yang indah, yang nyaman. Lampangkan kuburnya, bebaskan siksanya. Amin ya Allah. Kembali ke topik itu ya. Kalau perempuan menyelingkuhin suaminya itu yang aduh, itu udah kamu brengsek banget loh kalau jadi perempuan yang begitu tuh. Dulu waktu bayi mungkin nggak dikerok ya itunya. Kalau orang Somalia kan digunting tuh, kanan kirinya itu disunat supaya nggak penyinylan, nggak gatel sama suami orang, ngerti nggak sih? Makanya dia pakai hijab sa'i begitu kan, orang-orang Somalia itu begitu. Tapi orang Somalia yang udah masuk ke Norwegia, pemerintah Norwegia itu melarang perempuan muslim khitan gitu. Tapi ada bagusnya sih supaya kalau di khitan itu kan nggak nyil-nyilan gitu loh. Kalau mungkin orang Jawa dikerik ya, nggak tahu aku. Mungkin kalau selingkuh itu itunya kepanjangan jadi gatel gitu loh sama laki orang, malah ini gatel gitu. Itu kalau perempuan yang gatel itu begitu mungkin. Who know, I don't know. Saya nggak tahu sih. Aduh, saya pusing. Ya begitulah. Kalau perempuan selingkuhin suaminya, apalagi punya anak yang kecil-kecil, itu namanya udah nggak lazim tuh. Sebetulnya laki pun juga nggak lazim, tapi kan udah lumrah kalau laki-laki selingkuh gitu, udah lumrah kan. Kalau laki-laki itu nggak cukup satu tuh udah lumrah. Tapi kalau perempuan kan tabu gitu loh, tabu banget. Apalagi kita di orang timur ya, nggak tabu banget itu. Tapi aku gimana ya, Bu? Menyakitin hati orang lain gitu loh, terus pura-pura nggak innocent gitu loh. Gimana sih perempuan menyakiti hati perempuan terus pura-pura innocent gitu? Aduh,
Nggak heran ya kalau perempuan di sana ngelabrak sampai mau nyakar itu karena pahitnya, karena pahit sekali, nggak bisa ditahan, nggak bisa jadi emosinya itu harus disalurkan gitu, ngerti nggak sih? Kalau perempuan yang lain itu kan saking gregetnya, geremnya sama orang yang main sama suaminya itu gitu, saking gregetan gitu. Tapi kalau kamu yang bisa menahan emosi sampai nggak ngelabrak gitu, maksudnya nggak ngelabrak, nggak nyakar mukanya, itu kamu hebat banget. Tapi itu karena apa ya? Itu karena apa? Karena setan lah itu setan yang ngeracunin pikiranmu, yang masuk dari darahmu, itu setan. Udah, kalau kita menyakitin suami, menyakitin anak, itu udah setan yang berbicara. Ya buat itu ya, buat perempuan di mana aja, di Indonesia atau di mana aja pun, kalau kamu mau menyakitin hati perempuan lain, pikir-pikir aja dulu deh. Pikir-pikir aja dulu. Jadi seandainya kamu ini masih bujang, puas-puasin aja, bujangmu puas-puasin, nikmatin aja. Tapi kalau kamu udah membina rumah tangga, berarti kamu udah paten untuk satu orang itu. Tapi kalau belum paten, jangan berkeluarga dulu, jangan, puasin dulu duniamu, puasin dulu gitu ya, jangan dulu, takutnya nyakitin pasanganmu kalau kamu gak siap. Jadi kalau kamu belum siap untuk nikah, belum siap untuk dipatenkan, jadi kamu adalah milik seorang itu, jangan kawin dulu. Takutnya nanti gitu, takutnya terjadi selingkuhan, udah punya anak selingkuh, masih lari sana lari sini gitu loh. Jadi buat kamu yang belum siap untuk kawin, jangan susu kawin dulu, nikmatilah itulah, ganti-ganti laki, ganti-ganti cewek, sana sini. Tapi kalau udah paten, siap dunia akhirat, udah kan, udah siap satu aja kan, udah kenyang tuh, jadi udah siap. Oke guys, semoga cerita omonganku ini, gimana sih? Semoga omongan gombal ini membuat hiburan buat kamu ya. Yang rindu aku, yang sayang aku. Oh, mana sih Niken itu, mana sih? Oh, dia nongol di situ. Dia lumayan makin cantik. Ya, cantik, sehat, alhamdulillah ya guys. Oke, begitulah obrolan aku hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Okay guys. Salam.